Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomo. Edisi kali ini ada satu informasi, yaitu kegiatan pengajian akad pagi di Masjid At-Taqwa Blora bersama narasumber dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Saudara pemirsa, pada hari Ahad 8 Januari 2023, PJM Kota Blora bekerja sama dengan Takmir Masjid At-Taqwa Blora dan Lasismu Blora menyelenggarakan pengajian rutin setiap Ahad pagi di lingkup PJM Kota Blora, yang mana pada Ahad ketiga diselenggarakan di Masjid At-Taqwa Blok T sebagai narasumber dari luar kota. Ya, pengajian dihadiri oleh segenap pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah Blora serta jamaah pengajian akad pagi dengan mengambil satu topik Islam tanpa distorsi bersama Dr. Sofa Mutohar MAG, yaitu Sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Begitu ya. Bahkan orang sampai menghalalkan peperangan itu demi melancarkan bisnisnya, itu kapitalisme. Itu moral saat itu ketika diteliti oleh Pak Soeker itu adalah the Protestant ethic. Ajaran Protestan yang orisinil ketika dulu mendorong kemajuan negeri Barat abad 18. Saudara pemirsa, Islam bisa berarti berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan distorsi adalah pemutarbalikan fakta atau sesuatu yang bikin kurang nyaman. Jadi Islam tanpa distorsi yaitu Islam murni berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang mana Islam tanpa gangguan dan mengganggu. Ya, intisari Al-Qur'an ini ada dua macam, yaitu mengajarkan tentang tauhid dan mengajarkan tentang keadilan atau berbuat adil. Berbuat adillah kamu sekalian, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Berbuat adil itu berlaku kepada siapa saja. Bangsa yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu intinya ada dua, yaitu tauhid dan berbuat adil. Nah, untuk mendeteksi keislaman kita, yaitu apakah kita sudah betul-betul bertauhid pada Allah ataukah kita sudah betul-betul adil. Nah, kalau memang sudah bertauhid dan adil, yang menjadi sumber masalah rusaknya masyarakat adalah keangkuhan, kesombongan, dan keserakahan. Angkuh yaitu membanggakan diri apa yang kita punyai. Karena saking bangganya, dia lupa bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sombong yaitu menunjukkan kelebihannya sambil menganggap yang lain kecil. Sombong ini sumber kezaliman. Kemudian serakah, yaitu mengambil hak orang lain tanpa aturan. Maka tiga hal tersebut di atas yang merupakan sumber distorsi atau ketidaknyamanan. Saudara pemirsa, perilaku agama itu merupakan kontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa. Level keislaman kita yang tinggi, yang tertinggi adalah takwa. Nah, ciri ketakwaan itu diantaranya mengeluarkan sebagian harta atau infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, infak dalam keadaan lapang itu mudah, dan dalam keadaan sempit itu susah. Akan tetapi dengan iman dan ikhlas, maka mengeluarkan infak dalam keadaan sempit itu mudah. Nah, ketika dalam kesempitan dia dilapangkan oleh Allah dengan berinfak yang didasari iman dan ikhlas. Sumber masalah, 4 cara menyelesaikan masalah. Biar lengkap dulu. Ini apa itu? Yang pertama, orang beriman, amanu. Ya, orang yang beriman. Pertama orang beriman. Yang di sini sudah beriman semuanya, insya Allah sudah. Gitu? Setuju? Satu, beriman. Yang kedua, sesudah beriman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ya, pintar ya. Yang SD sudah pintar.
Wama umiru dan kalau tadi wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu iman. Yang kedua adalah mukhlis. Setelah iman itu kita diminta ikhlas. Ikhlas menjalani hidup, ikhlas menjadi orang yang bertakwa itu ikhlas. Ikhlas itu akan menjadikan kita sehat. Mukhlisin alahuddin, kamu tidak diperintah wama umiru. Setelah iman itu tidak diperintah illa liya'budullah kecuali menyembah dengan ikhlas. Nah, saudara kalau datang ke sini dengan ikhlas, ilmu akan bertambah, rezeki akan semakin luas, kemudian juga anak-anak keluarga akan sakinah mawaddah, orang insya Allah begitu. Ikhlas. Yang kedua perintahnya ikhlas. Yang ketiga setelah ikhlas itu muhsin, ihsan. Setelah ikhlas semua, perbaikilah kualitasnya. Kualitas bagaimana Pak? Jadi kalau yang dua ini pribadi, urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mulai urusan diri kita dengan masyarakat. Muhsin, perbaikilah akhlak kita, perbaikilah amal kita, perbaikilah serawung kita, sosial kita, perbaikilah hubungan kita dengan tetangga, perbaikilah hubungan kita dengan keluarga, perbaikilah hubungan kita dengan bawahan, perbaikilah hubungan kita dengan atasan. Muhsin. Kalau saudara sudah memperbaiki itu semua, insya Allah rezeki lancar, makmur, hidup nyaman. Begitu ya. Dan yang keempat inilah puncaknya dari peradaban Islam adalah pribadi-pribadi, individu-individu yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Level 4 keislaman kita paling tinggi adalah bertakwa. Takwa itu tidak dijada Bapak Ibu sekalian. Takwa itu ada dalam amal kita. Ini urusan sosial. Takwa kita urusan sosial. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita pendapatnya susah? Walaupun begitu kita diperintahkan sedekahlah dalam keadaan susah maupun lapang. Itu ciri-ciri bertakwa itu Bapak sekalian masih ingat ya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Jadi mereka itulah orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Pak, kalau menafkahkan harta dalam keadaan lapang itu mudah, tapi menafkahkan harta dalam keadaan sempit itu susah. Gimana caranya? Dengan iman dan ikhlas. Ketika kita menafkahkan harta dalam keadaan sempit, disitulah Allah akan melapangkan kesempitan kita. Kalau sudah sempit, pelit, disempitkan terus, sempit terus, gak pernah apa-apa. Paham? Jadi karena sempit itulah lapangkanlah dengan berinfak. Jadi di sini ada lasis. Infak tersistem, bisa infak ke masjid kemana saja. Itu dalam keadaan sempit itu begitu. Ya Allah, aku mensyukuri walaupun rezekinya 10.000 rupiah ada di situ yang harus saya keluarkan. Infak, tidak apa-apa infak. Allah akan melipat gandakan yang 2.000 itu yang dikasih. Nah itu takwa kita. Nah tandanya satu lingkungan di situ ada orang takwa, berarti di situ damai, di situ makmur. Itu tandanya di situ ada orang bertakwa. Nah kalau ada orang yang ke masjid terus tapi lingkungannya kisruh, insya Allah itu belum. Setuju? Coba kita pikirkan lagi. Insya Allah begitu. Ini perubahan sosial. Kalau saya menyebutnya ini sosiologi Islam. Bahwa teori-teori sosiologi itu mengarahkan satu kondisi masyarakat seperti apa. Nah ini sosiologi Islam. Cara berpikir bermasyarakat seperti menurut Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bahan renungan kita. Semoga ada yang diambil manfaatnya. Jadi 2, 3, 4. Apa Bapak Ibu sekalian? 2, 3, 4. Duanya apa? Tauhid, keadilan sosial. 3-nya
Ya, sumber masalahnya adalah angkuh, sombong, serakah. Obatnya ada 3, ada 4. Apa? Iman, ikhlas, ihsan, takwa. Yang 2 untuk pribadi, yang 2 untuk masyarakat. 2 bermasyarakat, ya. Jadi 2 hubungannya dengan Allah, namanya iman dan ikhlas, hubungannya nggak ada yang tahu. Nah, yang kedua, ihsan dan takwa itu semua orang bisa buktikan. Oke, itu konsep takwa, semua orang bisa buktikan. Kalau ada orang di sampingnya nyaman, salah satu tanda-tanda tapi di sampingnya kok panas, panas tahu. Lah kalau saya dekat-dekat dia nanti dipitnah gitu ya. Ya itu tanda-tandanya. Baik, demikian kepada moderator untuk bisa melanjutkan tanya jawab atau Saudara pemirsa yang berbahagia, level keempat dalam keislaman kita adalah bertakwa. Ya, apabila suatu lingkungan di situ ada orang yang bertakwa, maka di situ ada kedamaian, di situ ada kemakmuran. Inilah cara berpikir ya bermasyarakat menurut Islam. Ya, sebuah teori sosiologi mengarahkan kondisi masyarakat seperti apa. Nah, cara pandang atau berpikir bermasyarakat menurut sosiologi Islam mengatakan bahwa strategi membangun masyarakat Islam akan membawa kedamaian dan kemakmuran dengan cara yaitu bertauhid dan keadilan sosial, menghindari sifat angkuh, sombong dan serakah karena ini sumber masalah atau sumber distorsi. Ya, supaya sehat keislaman kita, obatnya ada 4, yaitu iman, ikhlas, ihsan, dan takwa. Iman dan ikhlas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ihsan dan takwa berhubungan dengan manusia. Ya, demikian ujar Pak Sofa Mutohar, yaitu Sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam pengajian akad pagi di Masjid At-Taqwa Blora. Masalah saya yakin paham, karena bahasa saya insya Allah bisa dipahami. Bagaimana memulainya? Mulailah pada tahapan masing-masing. Jangan mengajak dengan tahapan orang lain. Kalau tahapannya baru iman belum ikhlas, iya ikhlas dulu, dinetralkan dulu. Karena kalau tanpa iman dan ikhlas, perbuatan kita akan menjadi bara di dalam diri kita. Jadi kalau kita beramal mulai muhsin tapi tidak ikhlas, itu akan menghantam diri kita. Amal yang tidak ikhlas itu diri kita akan terbakar. Jadi misalnya kita amal misalnya nyumbang 1 karung beras, tapi kita nggak ikhlas, itu malah di sini nyimpen terus di hati, itu malah justru menjadi penyakit hati. Liper, apa? Orang Sundanya itu liper. Nah, maka mulailah. Kalau tahapan kita iman, berarti kita bagaimana belajar ikhlas. Kalau sudah ikhlas kan ada namanya masjid al-ikhlas ya. Nah, kalau kira-kira masjid ini tahapannya apa? Tahap 4 sudah mutakin ya kan? Artinya takbir masjid ini sudah tahapan bagaimana menyantuni fakir miskin, memberikan beasiswa untuk kuliah, gitu kan? Masjid kan sudah takwa ya masjidnya ya, betul kan? Masjidnya sudah takwa ya kan? Maka wujudkan ketakwaan itu untuk memulai menyantuni fakir miskin, mengundang tukang beca ke sini, pengajian, akad pagi misalnya. Untuk ketika ada beasiswa anak ke SD, ke SMP, ke kuliah itu juga ada, perkuliahan setahun juga ada. Nah kemudian juga setiap beasiswa atau bantuan kerja, modal kerja, pasar diundang, kemudian kita kasih bantuan tanpa bunga. Ucapan terima kasih saja, alhamdulillah kembalikan ke sini untuk dipinjam orang lain, kasih secukupnya untuk administrasi, jangan pakai bunga. Ya, bunga tahu bunga ya, bunga. Ya, itu action, itu takwanya. Langkahnya seperti itu. Dan tahapan kalau ihsan memperbaiki fisik, oke ini sudah sempurna, insya Allah sudah bagus, jamaah nyaman. AC lagi, masjid AC-nan, angin lagi, karpetnya tebel, kayak karpet
masjid yang sudah Mekah misalnya. Ini sudah hebat kan? Tapi bagaimana tingkat takwanya itu dirasakan oleh masyarakat sekitar? Kalau mau memberikan contoh di sini kasih pasar transaksi, misalnya bikin pasar yang Islam. Pasar Islami itu pasar yang di situ berbagi keberkahan. Ya menolong kebutuhannya apa, tidak berorientasi kepada keuntungan, tapi mesti untung. Itu mesti untung ya. Bagaimana kok tidak berorientasi keuntungan, mesti untung, dia itu bisnisnya. Jadi orang-orang dikasih modal untuk kesulitan modal, yang kesulitan membiayai anak dikasih bantuan, yang yaitu program Kasihmu juga kelihatannya ada yang seperti itu. Nah, ini memulainya dari langkah di mana kita berada. Nah, bagus sekalian, kadang itu iman itu yazdad wa yanqus. Kadang tingkatan kita itu naik, kadang turun. Kadang kita sudah ikhlas, tahapan ihsan, tahapan mutakin. Tapi ternyata kadang-kadang dihinggapi kurang ikhlas. Nah, balik lagi. Jangan terus kemudian di sana terus ya kadang naik turun belok-belok, itu romantika kehidupan. Kadang siapa saja yang sudah pintar kadang terlihat bodoh gitu ya. Para kiai kadang kepleset, itu biasa gitu ya. Naik turun. Tidak ada yang selamanya jelek dan tidak ada yang selamanya baik. Yang selamanya baik Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, yang selamanya jelek ya setan. Gitu ya. Insya Allah, menurut saya begitu. Mulailah sekecil mungkin dari tahapan yang di mana kita berada, yang tahu diri kita. Tahapan yang pertama beriman, bertauhid. Apakah sudah bersih iman kita, tauhid kita bersih itu? Ya, kalau sudah itu semua dosa kan sudah cukup, insya Allah perbaiki. Kemudian ikhlas melakukan sesuatu, diikhlaskan. Apa yang menjadi persoalan yang Bapak Ibu hadapi, mohon ikhlaskan. Bapak Ibu ada yang punya persoalan berat, ada yang persoalan setengah berat, ada yang persoalan berat sekali. Mohon ikhlaskan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dipinjemi orang 3 juta tidak kembali-kembali. Ini rumusnya Pak Joko ini. Ya, kurang kuasa ya. Pak Joko itu kalau maaf ini rumusnya ya. Kalau diutangi orang ditagih 3 kali nggak nyaur, dia sudah ikhlaskan, itu berarti Allah yang ambil. Insya Allah akan dilipat gandakan. Kalau nggak salah begitu, mohon maaf ya. Tapi saya cocok begitu. Daripada diutangi orang, ditagih-tagih terus sudah 5 kali, tapi yang ingat kita, yang minjem tidak ingat, pura-pura tidak ingat. Yang berat kan kita kan, yang utangi. Lu kene sing modali malah kene sing loro ati, benar. Nah, ikhlaskan, belajar ikhlas itu pelajaran yang level 2. Belajar ikhlaskan semua kehidupan yang ada pada diri kita. Ya, apa putra kita, apa yang belum kita ikhlaskan barangkali itu yang menghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang untuk langkah untuk merubah keadaan. Nah, ketika banyak yang melakukan itu, baik secara pribadi maupun masyarakat, masjid, takbir masjid. Oke, program takbir masjid ini tahun ini adalah program level mutakin, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Itu program. Kalau negara ya bisa begitu. Programnya memajukan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan juga menjadikan masyarakat ini unggul. Unggul itu jadi indikatornya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adil dan beradab. Adil dan beradab. Mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Kenapa ya saya menyampaikan wujud ketakwaan adalah memberikan manfaat pada lingkungan? Barangkali orang-orang yang belum mampu itu adalah orang-orang yang belum pernah mendapatkan keadilan masyarakat.
Ada orang yang berada di lingkungan miskin, tidak punya uang, maka pendidikannya terbatas. Kemudian pola berpikirnya juga terbatas, maka akan menjadi lingkungan atau rantai kemiskinan yang tidak pernah ada ujungnya. Ada keluarga yang seperti itu, tidak pernah ada, jangankan kok makmur, jangankan kok punya rezeki banyak, punya ide tentang rezeki yang banyak itu saja nggak punya. Punya pemikiran saya jadi orang berhasil saja nggak mampu untuk berpikir seperti itu. Lah, aku sudah begini dari keluarga begini, paling nanti akan begini. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi berpikir bahwa keluarganya akan bisa sukses itu banyak yang belum. Maka dengan menyatu itu barangkali ketidakadilan sosial itu akan terwujud dalam keluarga-keluarga seperti itu. Nah, ini manfaat ke sosial. Demikian. Kita gampang mengucapkan adil-adil dan sebagainya. Apalagi lihat situasi sekarang ini, bahwa kita berlaku adil malah jadi aneh, suatu yang langka gitu kan. Karena ini tidak lepas dari model kepemimpinan. Ya, kita tahu bahwa kita punya seorang calon pemimpin yang baik, tahu agama, dan insya Allah dimungkinkan dia bisa berlaku adil dan sebagainya. Tapi karena sistem pemilihan kita adalah suara terbanyak, nah sehingga kadang-kadang kita terjebak pada kondisi kepentingan sesaat atau kepentingan pada jangka pendek. Sehingga akhirnya yang harusnya dia maju menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan keadilan, akhirnya kalah. Nah, lalu bagaimana kita harusnya, ya, apalagi kita di sini, saya yakin dan bangga bahwa teman-teman bapak-bapak semua di sini adalah para agen-agen yang bisa memberikan informasi pada masyarakat. Gitu. Bagaimana, karena kepemimpinan ini sangat-sangat menentukan. Ya, kalau dalam suatu kayak sini kita berubah adil susah, ya, karena situasi tidak memungkinkan. Kita adil mah aneh, dibilang radikal, dibilang macam-macam begitu. Ya. Monggo, saya mau terima kasih. Mungkin ketika kita sudah akan berusaha mewujudkan keadilan, tapi adanya sistem yang belum adil, terus bagaimana kita seharusnya? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menurut analisa sistem yang kita bangun tadi, analisa sosial kita, sistem sosial di dalam masyarakat itu yang namanya, kalau maksud itu bilang tadi, ada namanya kontrak sosial, social kontrak. Jadi kita kontrak. Pemilu adalah kontrak kita terhadap pimpinan, oke? Kontrak sosial. Maka pemilu besok itu adalah kontrak. Kalau kita salah mengamanai orang, maka disitulah kontrak kita mungkin akan berjalan 5 tahun. Kita punya pilihan, kita anggap baik, tapi tidak jadi atau kalah. Misalnya, itu berarti dengan sistem demokrasi yang seperti ini, kita semua belum berjamaah, belum kompak. Belum kompaknya itu artinya masih dikalahkan oleh sistem yang kecil. Kecil bisa menguasai banyak. Itulah yang diumpamakan kita seperti buih di lautan. Kelak umat Islam hanya akan seperti buih di lautan kalau tidak ikhlas, ihsan, mutakin secara sistem. Jadi sistem kita barangkali belum memungkinkan untuk ke sana. Tapi upaya membangun sistem harus dilakukan oleh semua orang. Misalnya oleh DPR, kita yang DPR, oleh masyarakat yang dokter, oleh advokat, oleh macam-macam. Kita misalnya diwakilkan oleh DPR. DPR memilih presiden. Presiden kadang-kadang bergaul dengan DPR, tapi kadang-kadang juga tidak. Presiden seharusnya merupakan menjalankan amanah rakyat, gitu. Tapi kadang-kadang tidak. Nah, ketika tidak, bagaimana cara menegurnya? Cara menegurnya sekarang yang paling ampuh, yang paling ditakuti adalah dengan media sosial. Jadi kalau media sosial ramai baru pengadilan jalan. Media sosial ramai baru itu isu ditanggapi. Media sosial ramai baru undang-undang ditangguhkan. Kan begitu, guys? Itu artinya ketakwaan kita bisa jadi kita melalui media sosial. Itu bagian dari kontrol yang sekarang yang memang ada undang-undang IT macam-macam, itu resikonya. Nah,
ketika yang kita tegakkan adalah adil, keadilan sosial masyarakat, insya Allah seberapapun usaha yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil. Minimal tidak mengirimkan bencana bagi bangsa ini semakin besar, karena ada remnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalian di Blora mungkin tidak terasa bencana itu, tapi di Semarang bencana itu sangat terasa. Banjir, barangkali Bapak Ibu sekalian kalau pernah ke Semarang itu, di kawasan Kaligawe sudah ke rumah sakit Sultan Agung, kemarin meninggal 2 mahasiswa karena airnya naik, kemudian listriknya tidak mati. Ya, banjir kan banyak titik-titik, bahkan terakhir di perumahan Damai, perumahan yang dulunya bagus, mahal, kemudian karena bendung sungai, di bawah sungai ini kemudian terbuka, maka ini rumah ya kelep gitu ya, kelep betul karena di atas 1 meter. Nah, keserakahan mereka telah dibalas langsung, kita berjaya begitu. Maka ketika ada orang berusaha untuk terus mengingatkan ini, setidaknya tidak menambah bencana itu muncul tambah banyak. Setidaknya itu kita bisa mengerem. Kalaupun tidak menghentikan semuanya, ya minimal tidak terlalu bebas orang-orang yang tidak adil itu berbuat semena-mena. Minimal ada kendalinya, begitu ya. Itu gimana terkait? Kira-kira setidaknya tidak seperti akar murka sehingga kayak Fir'aun sehingga diadab semua umatnya habislah bangsa Indonesia, tidak seperti itu. Minimal ada bapak-bapak sekalian yang mencoba untuk terus mengingatkan dan juga mewujudkan keadilan sosial itu. Nah, ketika keadilan sosial itu masih ada, insya Allah rahmat Allah masih turun, begitu kan? Jadi saling tarung itu terkurang. Kalau kita sendiri di atas muka bumi ini saling berperang terus, bumi juga tidak nyaman, maka meletuslah gunung, gitu ya. Gugurlah itu lembah dan sebagainya. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Jadi bencana itu dalam Al-Quran selalu ada sebabnya. Sebab alamiah itu yang biasa, tapi sebab non alamiah itu perbuatan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilun 'alahum tahtadu. Jadi kerusakan yang sudah dibuat oleh manusia itu akan ditimpakan. Kadang-kadang yang ditimpa bukan oleh orang yang berbuat kerusakan, itu oleh orang lain yang tidak tahu itu masalahnya. Pengembang perumahan itu tidak memperhatikan keamanan, tapi setelah dijual pergi, yang kena yang beli. Itu kan. Nah, sungai di samping rumah kita misalnya kita pepet dengan bangunan, itu yang mepet itu nggak kena banjir, tapi yang kena banjir bagian lain. Itu seperti itu di bagian jemaah. Sampah kita buang ke sungai, mungkin banjirnya tidak mengenai orang yang buang sampah, tapi sampahnya numpuk di bawah. Itu kan kasihan. Nah, itu tandanya kita belum bertakwa. Jalan sudah lebar, bangunan kita pepet, ya tabrak. Barangkali yang kecelakaan bukan kita, orang lain. Gitu. Jadi akibat perbuatan orang yang tidak bertakwa itulah akan menimpa umat yang banyak. Bisa jadi bukan anggota DPR yang menerima ada keguguran, kemudian longsor. Itu masyarakat yang tidak tahu, barangkali seperti itu. Tapi itu akibat dari orang yang berbuat semena-mena dan tidak ada yang menegurnya. Semakin merajalela. Kira-kira begitu. Selesai pengajian akad pagi di Masjid At-Taqwa Blora. Jamaah pengajian akad pagi lingkup PCM Kabupaten Blora. Yang tadi alhamdulillah dirawi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Sekretaris Tablik ya, Bapak Sofa Mutohar. Cuaca sudah mulai kembali cerah ini. Ibu-ibu.
Ye, mangga Bu. Ye, mangga Bu.